mengajukan segitiga restitusi. Teman-teman, Bapak Ibu guru yang hebat. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kita tahu bahwa anak-anak itu memiliki kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam mereka itu terlahir dari keluarga dan mereka memiliki karakter. Karakternya itu ada positif dan negatif. Sebagai guru, kita bisa berusaha untuk menebalkan sisi positif tersebut. Sehingga kalau di sekolah, kalau di kelas, sebaiknya kita bisa menciptakan budaya positif. Budaya positif yang dimaksud di sini dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, yaitu memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru adalah sebagai pembuat keyakinan sekolah atau kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi ini bertujuan untuk seorang anak jika mereka merasa bersalah, kita bisa mengembalikannya ke posisi awal, sehingga dengan demikian bisa menuntun anak untuk tetap berkembang dengan belajar dari kesalahan dan semoga tidak mengulangi lagi. Bapak dan Ibu, disiplin positif itu cara penerapannya adalah untuk mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sehingga disiplin positif otomatis lebih ke arah disiplin diri yang tujuannya untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi walaupun anak-anak, tapi kalau mereka memiliki disiplin positif, mereka akan bisa mengontrol diri. Lalu mereka dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi tanpa pujian dan tanpa paksaan atau bahkan hukuman, mereka itu sudah akan memiliki budaya positif untuk berbuat baik. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu dari sisi eksternal dan internal. Eksternal otomatis dari lingkungan atau dari luar pribadi manusia atau pribadi anak tersebut. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka itu berbuat baik, berbuat disiplin, itu karena mereka ingin menghindari hukuman. Atau mungkin menghindari ketidaknyamanan. Misalnya kalau mereka tidak disiplin, kita akan mengolok atau akan memberikan hukuman, sanksi, dan sebagainya. Lalu motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal kita memberikan imbalan, aku nggak bisa 10.000, nah itu termasuk memberikan imbalan atau penghargaan. Atau yang mau maju berarti pintar, nah itu termasuk motivasi eksternal. Kalau kita berbuat baik mengharapkan imbalan atau motivasi eksternal lainnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia itu yang paling bagus adalah motivasi internal. Motivasi internal itu berarti berasal dari dalam diri. Motivasi internal menjadikan orang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita karena profil pelajar Pancasila, otomatis yang pertama menguat adalah nilai religiusnya. Lalu motivasi internal bisa menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan, bisa diminimalisir karena mereka sudah punya motivasi pribadi. Jadi tanpa ada imbalan, tanpa ada penghargaan, mereka sudah akan berdisiplin positif. Nah, sebagai guru, untuk mengawal anak-anak kita agar memiliki disiplin positif, kita bisa memilih. Ada posisi guru sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, lalu ada sebagai teman, ada pemantang, dan ada manajer. Kira-kira
mana yang akan kita pilih sebagai guru terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan anak. Oke. Otomatis dan manajer. Posisi kontrol seorang guru idaman adalah sebagai manajer, di mana kita sebagai guru bisa melakukan sesuatu bersama murid, lalu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi penting untuk kita itu memberikan pertanyaan-pertanyaan atau penyadaran-penyadaran dalam bentuk kalimat yang kemudian bisa dicerna oleh anak dan menyadari kesalahannya. Untuk kemudian mereka bisa memperbaiki diri sendiri tanpa kita harus ngejudge, harus memaksa atau harus memberikan hukuman. Lalu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif yang dikatakan berhasil. Keyakinan sekolah atau kelas untuk menebalkan disiplin positif tersebut, maka di dalam kelas kita harus membuat keyakinan kelas atau bisa diperlebar dengan membuat keyakinan sekolah. Untuk skala kecilnya keyakinan kelas, guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jika keyakinan dalam lingkungan sekolah, maka kita harus menemani, harus membersamai murid agar mereka bisa melaksanakan keyakinan sekolah atau kelas yang telah dibuat bersama. Berikutnya adalah tentang segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung. Nah, untuk bab segitiga restitusi ini akan kita kulik lebih dalam bersama Ibu Erna Pujianti. Pada Bu Erna, kami silakan. Terima kasih, Bu Novi. Selamat siang Bapak Ibu. Yang masih semangat untuk mengikuti ya. Semangat ya. Izinkan saya terbangun motivasinya dari dalam diri, bukan eksternal, tapi secara internal. Begitu Bapak Ibu, ini ada contoh. Saya minta tolong Bu Uun untuk membacakan contoh kasus dari Pak Joko, Mario dan Adi. Silakan Bu Uun. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru tiket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya? Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Ya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan kantin, tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak. Ya Pak Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja Bu. Sepertinya tidak sengaja. Ya. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak, kami senang sangat saat lempar-lemparan. Ya. Mario.
kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kalian berdua pasti ingat dengan keyakinan kelas kita. Kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Gina. Apakah hal itu menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak, Pak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Yang harus dilakukan sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah? Mengambil pelajaran dari masalah ini, tidak akan mengulang lagi dan minta maaf kepada Ibu Diana. Nah, sekarang mari kita selalu membedakan keyakinan kelas kita. Jika besok ke kantin, kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Uun dan Pak Satrio, Bapak Ibu yang saya hormati. Dari kasus Mario dan Adi, kalimat mana yang menunjukkan menstabilkan identitas, memberi pemakluman atas kesalahan murid? Kalimat yang tidak akan mencari siapa yang benar siapa yang salah, tapi Ya. bersama-sama mencari penyelesaian. Ya, bagus Pak Satrio, terima kasih. Kemudian validasi kesalahan, kalimat yang mana? Mario apa? Monggo Bapak Ibu, validasi kesalahan, tindakan yang salah, kalimat yang mana yang dapat ditunjukkan? Kalimat yang mana ya? Kayaknya satu sih. Senang yang lempar-lempar makanan. Kayaknya sih. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, menstabilkan yaitu baiklah Bapak di sini tidak untuk mencari siapa yang salah, Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Itu berarti masalahnya distabilkan. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, yaitu ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan itu adalah merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Nah, itu menunjukkan kesalahannya. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian yang harus kalian lakukan yang sesuai dengan keyakinan kelas? Itu ketika anak-anak diberi pertanyaan dengan cara segitiga restitusi, itu akan memunculkan motivasi anak untuk memperbaiki dirinya secara internal, bukan eksternal. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, untuk diseminasi budaya positif hari ini selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selesai. Terbangun motivasinya dari dalam diri, bukan eksternal, tapi secara internal. Begitu Bapak Ibu, ini ada contoh. Saya minta tolong Bu Uun untuk membacakan contoh kasus
kasus dari Pak Joko, Mario dan Adi. Silakan Bu Uun. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru tiket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya? Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan kantin, tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Ibu Dina kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja Bu. Tidak sengaja. Ya. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak, kami senang sangat saat lempar-lemparan. Ya. Mario. Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kalian berdua pasti ingat dengan keyakinan kelas kita. Kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah hal itu menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Pak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Yang harus dilakukan sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah? Mengambil pelajaran dari masalah ini, tidak akan mengulang lagi dan minta maaf kepada Ibu Dina. Nah, sekarang mari kita selalu membedakan keyakinan kelas kita. Jika besok ke kantin, kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Uun dan Pak Satrio. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kasus Mario dan Adi, kalimat mana yang menunjukkan menstabilkan identitas, memberi pemakluman atas kesalahan murid? Kalimat yang tidak akan mencari siapa yang benar siapa yang salah, tapi Ya. bersama-sama mencari penyelesaian. Ya, bagus Pak Satrio, terima kasih. Kemudian validasi kesalahan, kalimat yang mana? Mario ini apa? Monggo Bapak Ibu, validasi kesalahan, tindakan yang salah, kalimat yang mana yang dapat ditunjukkan? Kalimat yang mana ya? Kayaknya satu sih. Senang yang main lempar-lempar makanan. Kayaknya sih. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, menstabilkan yaitu baiklah Bapak di sini tidak untuk mencari siapa yang salah, Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Itu berarti masalahnya distabilkan. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah yaitu
senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan itu adalah merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Nah, itu menunjukkan kesalahannya. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian yang harus kalian lakukan yang sesuai dengan keyakinan kelas? Itu ketika anak-anak diberi pertanyaan dengan cara segitiga restitusi, itu akan memunculkan motivasi anak untuk memperbaiki dirinya secara internal, bukan eksternal. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, untuk diseminasi budaya positif hari ini selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.